Selamat datang di kelas matematika, yaitu di kelas 8 SMP Perguruan Cikini bersama Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, dan pastinya kalian harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama, jangan lupa kalian sarapan, kemudian jangan lupa juga kalian mengenakan seragam yang baik dan yang rapi, dan ini tidak kalah pentingnya kalian harus minta doa restu kepada orang tua. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Muslim atau Islam ya, bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mulai pembelajarannya, dan sebelumnya salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Kompetensi dasar materi kali ini yaitu yang pertama adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian yang kedua yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan bilangan. Tujuan yang kedua yaitu mengenal unsur-unsur pada pola bilangan dan barisan bilangan seperti suku pertama, suku berikut, beda, dan rasio. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pola bilangan dan barisan bilangan. Perhatikan gambar berikut. Terjun payung dapat dilakukan dari pesawat terbang dengan ketinggian tertentu. Penerjun dapat terjun dan terbang bebas di udara dengan kecepatan tinggi mencapai lebih dari 100 km per jam. Pada penerjunan berkelompok, masing-masing penerjun dilengkapi dengan parasut berbahan elastis serta tambahan bahan menyerupai sayap, sehingga dapat membantu mereka untuk melayang di udara secara horizontal serta memperlambat laju ke bawah. Selain itu, dengan peralatan seperti di atas, para penerjun dapat membuat formasi tertentu secara berkelompok sehingga membentuk pola tertentu. Penemu segitiga Pascal. Nah, di situ terlihat gambar ya, pola bilangan segitiga Pascal. Sejarah tentang bilangan segitiga yang dikenal dengan segitiga Pascal diawali dengan penemuan sebuah buku kuno India yaitu Sastra Candas yang ditulis dalam bahasa Sanskerta pada abad ke-10 yang berisi tentang keterkaitan segala sesuatu dengan alam semesta. Pada kurun waktu yang hampir sama, segitiga Pascal ditemukan oleh matematikawan Persia dari Iran, Al-Karaji pada tahun 953 sampai 1029 dalam menyelesaikan binomial atau X plus Y pangkat N dengan menggunakan bilangan segitiga sebagai koefisiennya. Satu abad kemudian, matematikawan Persia lainnya yang juga merupakan astronom dan sastrawan atau penyair yaitu Omar Khayyam pada tahun 1048 sampai 1131 mengembangkan topik yang sama sehingga bilangan segitiga tersebut di Iran disebut segitiga Khayyam. Pascal berhasil mengembangkan bilangan segitiga yang ada sebelumnya ke dalam berbagai aplikasi melalui teori binomialnya. Oleh karena itu, bilangan segitiga tersebut lebih dikenal sebagai segitiga Pascal yang diunggah oleh seorang ilmuwan dan matematikawan Prancis bernama Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Bilangan pada segitiga Pascal dapat digunakan untuk menentukan koefisien pada penjabaran pemangkatan suku 2 dalam kurung A plus B pangkat N, menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan secara terperinci, dan menentukan keanggotaan himpunan kejadian pada percobaan dalam teori peluang. Mengenal pola bilangan.
Susunan benda atau objek atau bangun geometri yang teratur dalam pembentukannya dapat membentuk pola-pola bilangan yang menarik. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut menunjukkan formasi atau susunan bola biliar. Pada susunan bola tersebut berturut-turut terdapat satu bola, itu pada barisan pertama, kemudian 2 bola, barisan kedua, 3 bola, 4 bola, 5 bola, dan seterusnya, sehingga terbentuk susunan bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5, yang bilangan tersebut disebut dengan bilangan atau pola bilangan asli. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan mengenal pola bilangan. Perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat gambar irisan cangkang keong, ya. Pada gambar tersebut menunjukkan susunan bangun-bangun persegi panjang yang menutupi irisan cangkang keong, di mana masing-masing persegi panjang tersebut mewakili sebuah bilangan, sehingga membentuk susunan bilangan 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan 55, dan seterusnya ya, yang disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Pada pola bilangan Fibonacci, sebuah bilangan diperoleh dari hasil penjumlahan dua buah bilangan yang tepat berada di depannya. Oke, kita lanjutkan dengan penjelasan tentang pola bilangan. Pola bilangan merupakan susunan atau rangkaian objek yang dibentuk dengan aturan tertentu. Dengan demikian, bilangan-bilangan berikutnya pada suatu pola bilangan dapat kita tentukan jika aturan pembentukannya diketahui. Bilangan-bilangan yang terdapat pada sebuah pola bilangan itu disebut dengan suku. Misalnya, perhatikan barisan bilangan 1, 3, 7, 15. 1 itu disebut dengan suku pertama, kemudian 7 disebut suku ketiga, 3 disebut suku kedua, 15 disebut suku keempat, dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pengertian pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan itu disebut dengan suku, di mana suku itu diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Aturannya bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, dan lain-lain. Contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan susunan batang korek api yang membentuk pola bilangan. Pertanyaannya adalah, gambarlah susunan atau gambarlah satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas. Ya, jadi polanya ditambah satu lagi. Kemudian tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Kemudian tentukan aturan pembentukannya. Ya, jadi batang korek api yang pertama itu jumlahnya adalah 6. Kemudian batang korek api yang kedua jumlahnya adalah 11. Kemudian batang korek api yang pola ketiga itu adalah 16 batang. Dan selanjutnya kita lihat pola 1 dengan pola 2 dan pola ketiga. Di situ perbedaannya adalah 5 ya. Jadi 6 berubah menjadi 11, berarti bertambah 5. Kemudian 11 menjadi 16 bertambah 5. Jadi setelah 16 bertambah 5 lagi, sehingga sama dengan 21. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua, yaitu tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut, kemudian tuliskan dua suku berikutnya. Yang A adalah barisan bilangan 6, 13, 20, 27, kemudian titik-titik. Nah, untuk menentukan dua suku berikutnya, kita lihat pola sebelumnya. Jadi, 6 berubah menjadi 13, 13 berubah menjadi 20, 20 berubah menjadi 27. Jadi, aturan pembentukannya adalah semuanya ditambahkan 7. Sehingga kita bisa lanjutkan dua suku berikutnya adalah 27 ditambah 7 adalah 34, dan 34 ditambah 7 sama dengan 41. Kemudian yang 2B, di situ ada angka atau barisan bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Nah, kita lihat pola pembentukannya. 1 berubah menjadi 3, itu ditambah 2. 3 berubah menjadi 6, itu ditambah 3. Kemudian 6 ditambah menjadi 10, bertambah 4. Jadi pola bilangannya berurutan ya, dari mulai 2 tambah 3 tambah 4. Nah, setelah itu dua suku berikutnya berarti tambah 5 dan tambah 6. Sehingga hasilnya adalah
10 ditambah 5 adalah 15. Selanjutnya 15 ditambah 6 sama dengan 21. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Semoga apa yang kita pelajari tadi kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sebagai bahan evaluasi, kalian bisa menguji pemahaman dengan latihan soal-soal. Karena kunci belajar matematika adalah dengan rajin berlatih dan tentunya kalian harus tetap semangat ya. Nah, setelah slide ini ada beberapa latihan soal kalian bisa kerjakan dan jangan lupa kalian kumpulkan ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian dari Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.